2 kali pergantian nama organisasi. Tahun 2019 saya menjadi ketua namanya Federasi Olahraga Masyarakat, namanya Forum. Tapi dengan undang-undang tahun 2022 berubah menjadi komite. Nah, yang membuat akte persis kayak ini, yang membuat akte Kumhamnya cukup Jakarta. Kita itu hanya menyatakan diri merubah, mengirim surat kepada, misalnya mohon maaf saya ambil contoh PWRI Kabupaten Lampung Tengah, hanya menyatakan diri kepada PWRI Lampung bahwa dia merubah diri menjadi Persatuan Pensiunan Indonesia Lampung Tengah, dan menyatakan mendaftarkan diri menjadi anggota. Selesai, ganti kop surat aja, orangnya tetap sama. Jadi ganti baju aja, ganti casing aja. Gitu. Ya, mengikuti SK Kumham. Itu, jadi itu yang sama waktu kami dulu buat ikatan Purna Bakti Unila, ternyata nggak cocok sama PWRI. Kami kemudian merubah, menyatakan kami adalah kopi dari PWRI Lampung. Sederhana aja. Jadi ini tidak rumit. Yang penting itu sudah oke. Jadi ini soal ganti casing. Nah, soal yang cerita Bang Iwan tadi itu contoh kecil saja. Di dunia ini, kenapa pensiunan itu menjadi menarik? Uang pensiunan itu big business. Nah, jadi uang pensiunan itu big business. Tahu kan kasus Pak Fabri berapa triliun? Asabri. Itu dia buat asuransi. Taspen itu kalau nggak ada pensiunan, dari mana dia hidup? Nah, ini kita nggak pernah ikut ngaturnya. Jadi sebenarnya itu kecil kalau dibandingkan sama uang itu aja. Ya, yang motong 200 perak itu kecil. Jadi sebenarnya hak kita yang masih nempel pada taspen itu saya nggak ngerti tuh. Dihitung berapa puluh tahun. Nah, inilah persatuan pensiunan ini harus berani. Yang makanya dalam misi 1, 2, 3, 4 itu kan kelihatan. Nah, ini beda karakter yang dimiliki oleh PWRI lama. PWRI lama nggak akan bisa nuntut seperti itu. Nah kemudian Pak Baromi barangkali sama ya pertanyaannya. Pernyataan aja. Kemudian jadwal. Nah, ini yang penting. Kalau saya mentargetkan Desember ini selesai sosialisasi. Jadwalnya kita harus cepat. Lampung harus menjadi contoh dari 20-an lebih provinsi yang juga sekarang masih bingung gimana caranya. Nah, kita nggak bisa nunggu. Karena kita yang justru termasuk yang perintis. Saya lihat ini beberapa pertanyaan yang muncul di dalam pertemuan Jakarta. Oh, ini beberapa masih bingung, mereka masih kurang wibawa terhadap kabupaten masing-masing. Jadi kita harus cepat mengambil tindakan supaya kabupaten itu percaya. Makanya saya minta sosialisasinya segera. Betul Pak, jadi kalau perlu kita awal Oktober, kalau September ini sudah penuh, barangkali Oktober kita mulai keliling, kumpulkan. Ya. Kita harus kompak. Orang nggak berubah, yang berubah itu bajunya aja. Jangan menghilangkan sejarah PWRI. Ini yang penting. Jangan lupa sama masa lalu. Jadi kita akan sebut dalam sejarahnya Persatuan Pensiun Indonesia Lampung ini, kami dulu adalah PWRI Lampung yang berdiri sejak ini. Kami merubah diri menjadi itu, harus ada di dalam sejarahnya. Kalau nggak kualat, ya kan? Jadi ini bukan organisasi baru. Lampung harus menyatakan ini kami bukan organisasi. Kami merubah diri menjadi persatuan. Ini penting, ini marwahnya penting. Karena kalau enggak kita dianggap mbelelong. Ini enggak mbelelong, kita hanya tahu ini memang sudah harus berubah. Jadi mohon ini Pak Jepri sebagai sekretaris jangan hilang catatan ini. Kita bukan, jadi maaf kenapa saya ngomong ini, jangan pernah ada kata-kata
PWRI membubarkan diri, tidak ada. Cuman dia berinduk kepada Persatuan Indonesia. Jadi sejarahnya nggak hilang. Jadi siapa yang menjadi ketua PWRI itu disebut. Dulu ketuanya ini, bahwa sekarang ini. Gitu. Jadi ini bukan bahwa perjuangan di Jakarta itu begitu, bukan berarti menghilangkan kekompakan yang memang sudah terbangun dengan baik di daerah. Dan ini saya pikir Bang Iwan akan menjadi contoh bagi provinsi lain. Karena itu kalau bisa sampai Desember kita selesaikan. Gitu. Karena yang lain bisa nunggu-nunggu. Dan jangan mengharap Persatuan Pensiunan Pusat Federasi sudah punya langkah itu, karena kan dia nggak berada di daerah. Tapi dengan undang-undang, kalau kita bicara organisasi pensiunan ini, yang punya anggota itu kan kabupaten. Jadi komite Provinsi Lampung ini nggak punya anggota kayak ini. Nah, gitu. Jadi yang punya suara asli itu kabupaten. Gitu. Sama juga dengan pusat. Barangkali gitu ya. Ini anak aja lebih menjelaskan aja. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Satu lagi, dua lagi. Azan ya. Saya meminta memang kepada Pak Lukman, Pak Iwan dan Pak Jepri untuk melakukan sosialisasi ini ke seluruh kabupaten atau OPI. Tapi tentunya tidak bisa keliling 15 begitu. Begini-begini sudah 70 tahun juga umur saya ini, jadi capek juga. Kita akan bikin grup-grup nanti. Yang di Bandar Lampung bersama OPI-OPI berapa. Kemudian yang kabupaten kita kumpulkan Pring Sewu, Tanggamus, Pesawaran jadi satu misalnya. Jadi dalam 1 bulan mudah-mudahan di Oktober atau sampai akhir tahun kita akan bisa sekalian jalan-jalan, kita ketemu, kita jelaskan dengan seperti inilah. Saya nggak bisa niru gayanya Bang Iwan, jadi gaya saya memang pelan-pelan karena saya dosen. Gitu. Jadi berang itu penjelasan saya, dan mudah-mudahan nanti di Musda bulan Juli 2023 kita akan memantapkan ya organisasi ini, baik PWRI-nya dan Persatuan Pensiunan Indonesia atau Pensiunan Indonesia ini dengan baik sekali gitu ya. Jadi ini bukan persaingan, bukan berapa, ini memang sudah waktunya berubah ya. Coba lihat dulu zamannya Bang Parugini masih mahasiswa, dulu partai cuma 3, sekarang udah 48 ya partai. Coba, nggak bisa nolak kita waktunya berubah, walaupun begitu juga ya. Barangkali gitu Pak Jepri, lebih kurang saya mohon maaf. Barangkali ada tanya jawab, bagus juga kita diskusi sehingga kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih jernih gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita alihkan ke pembicara berikutnya, mohon izin Pak Ansori, saya akan menambahkan sedikit apa yang dijelaskan Pak Ansori, karena dan demikian juga penjelasan Pak Iwan berkaitan dengan lahirnya organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia ini. Kebetulan deklaratornya dari Lampung itu ada 4 orang, Pak Lukman, Bu Sriwardani, Pak Iwan.